Bab 3331. Alfred tidak bisa memaksa dirinya untuk melanjutkan setelah itu. Dia merasa seperti menjadi beban dan mengetahui hal ini, tetapi jika dia memilih untuk tidak mengikuti Jack, dia pasti akan menderita. Rudy bisa melihat betapa Alfred merasa tak berdaya dan bisa merasakan gejolak batin Alfred. Jika dia berbakat seperti Jack, dia akan mampu melindungi Alfred dan meyakinkannya agar tidak khawatir. Namun, Rudy juga menjadi beban bagi Jack. Jika dia menyeret Jack ke bawah dengan lebih banyak beban, dia akan terlalu memalukan. Rudy menghela nafas tak berdaya, berkata dengan lembut, karena Jack tidak memintamu pergi, itu berarti kamu masih bisa mengikuti kami, selama kamu tidak mengkhianati kami. Mengatakan itu, Rudy menatap Jack dengan rasa bersalah. Selama ini, Jack mendengar mereka bergumam di belakang mereka, jadi dia menoleh untuk melihat Alfred yang berkonflik. Meskipun dia tidak mendengar apa yang mereka bisikkan satu sama lain dengan jelas, dia bisa mengetahui apa yang mereka bicarakan dari ekspresi mereka. Tersenyum, Jack hanya berkata, saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan membawa Anda keluar hidup-hidup, tetapi saya akan melakukan yang terbaik. Aku bahkan tidak tahu bahaya yang menunggu kita. Lagi pula, game pembantaian ini memiliki tingkat kematian setinggi 80% untuk prajurit dari dunia kelas 3. Jangan khawatir, kalau aku mati, itu hanya karena aku kurang beruntung, sela Alfred dengan lembut, cemas. Kamu pernah melindungiku sekali, dan aku sudah sangat berterima kasih untuk itu. Jika situasinya tidak baik, Anda dapat meninggalkan saya sesuka hati. Dia tulus dalam apa yang dia katakan. Permainan pembantaian bukan sembarang permainan, kematian ada di mana-mana. Sebelum mereka masuk, Alfred telah mempersiapkan diri secara mental. Hanya saja dia tidak ingin disiksa dan dipermainkan oleh para pejuang dari dunia kelas 2. Jack mengangguk sedikit pada itu dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Rudy hanya menghela nafas ringan, merasakan kekejaman dunia. Namun, tidak ada yang bisa dia katakan tentang itu. Bagaimanapun, itu adalah pilihan Alfred. Peluang dan bahaya selalu datang beriringan. Tepat pada saat itu, Alfred tiba-tiba berteriak, lihat ke sana. Saat dia mengatakan itu, dia bergegas ke depan dan menunjuk ke depan. Jack menoleh untuk melihat beberapa mayat tergeletak di sekitar bebatuan. Sambil mengerutkan kening, dia berjalan maju ke tempat kejadian. Mereka berada di sebuah pantai kecil yang terbuat dari kerikil, dan batu-batu dengan berbagai ukuran berserakan di sekelilingnya. Sebanyak 3 mayat terlihat di tanah, dan darah yang mengalir dari tubuh-tubuh ini mengalir di antara bebatuan dan menodai seluruh area. Jack berjalan mendekat untuk memeriksa situasi dengan lebih baik dan terkejut melihat keadaan mayat-mayat itu. Mereka telah disiksa dengan sangat parah sehingga tidak ada sepetak pun kulit yang tidak bercacat pada mereka. Salah satu mayat bahkan jeroannya terbuka. Rudy hanya bisa memalingkan muka dari tempat kejadian dan menutup mulutnya. Bukannya dia belum pernah melihat mayat sebelumnya. Faktanya, dia telah melihat banyak orang mati, tetapi dia jarang melihat mayat yang telah disiksa sampai mati. Semua mayat berasal dari dunia kelas 3, jadi sebuah pemikiran muncul di benak mereka. Bab 3332. Kecuali seseorang memendam dendam yang berbisa terhadap ketiga pejuang ini pasti perbuatan seorang pejuang dari dunia kelas 2. Hanya mereka yang begitu sadis terhadap prajurit dari dunia kelas 3. Setelah memeriksa mayat, Jack menyampaikan temuannya, meski dengan nada dingin. Orang-orang ini pertama kali terluka parah sebelum disiksa sampai mati. Sepertinya itu dilakukan oleh seorang prajurit dari dunia kelas 2. Jack yakin akan hal ini. Rudy dan Alfred juga mengangguk setuju. Cedera berat berarti mayat-mayat itu bukan tandingan lawan mereka. Mereka telah mendapat pukulan berat sebelum disiksa sampai mati. Jika Jack tidak menyelamatkan Alfred, dia mungkin akan mengalami nasib yang sama. Memikirkan hal ini membuat napas Alfred semakin cepat. Wajahnya memucat sekali lagi, dan dia mulai gemetar karena marah. Kematian adalah sesuatu yang biasa bagi para prajurit dan banyak yang terbiasa dengannya, tetapi penyiksaan adalah cerita yang sama sekali berbeda. Penyiksaan adalah sesuatu yang tidak bermartabat. Dilihat dari keadaan mayat-mayat ini, mereka pasti sangat putus asa sebelum binasa. Alfred menarik napas dalam-dalam, dan suaranya sedikit bergetar saat dia menggeram, hewan-hewan ini. Mereka melewati batas. Bahkan jika itu adalah game pembantaian,
mereka seharusnya tidak mempermainkan musuh mereka. Rudy mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia mengertakkan gigi dan melihat segalanya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak memiliki bakat Jack. Nyatanya, dia jauh lebih buruk daripada seorang pejuang dari dunia kelas 2. Menghadapi mereka, yang bisa dia lakukan hanyalah merasa marah. Sambil menghela nafas, Jack perlahan berdiri saat amarah berkobar di dalam hatinya. Dia menyadari bahwa dia sulit mengendalikan emosinya sejak dia memasuki Weinhort City. Mengapa anjing-anjing ini bertindak seperti ini? Gumam Rudy. Apakah mereka merasa senang menyiksa orang lain? Apakah mereka sakit di kepala? Jack menggelengkan kepalanya. Bahkan dia tidak tahu apa yang dipikirkan para pejuang dari dunia kelas 2. Meskipun jika mereka memandang rendah prajurit dari dunia kelas 3, mereka seharusnya menjaga reputasi mereka hanya dengan membunuh lawan mereka. Sayangnya, bukan itu masalahnya. Penyiksaan memakan waktu, dan kecuali mereka sakit di kepala dan senang melihat orang lain mati perlahan, mereka tidak akan melakukan itu. Jack menghela napas dan menggelengkan kepalanya lagi. Aku juga tidak tahu apa yang mereka pikirkan. Terserah, toh tidak ada gunanya mengetahuinya. Ayo maju. Sepertinya orang-orang ini telah membentuk aliansi dan akan menyerang siapapun dengan cukup mudah. Kita harus berhati-hati setelah ini. Saya tidak takut menghadapi siapapun sendirian, tetapi saya harus berhati-hati melawan kelompok. Jack tidak khawatir menghadapi 1 atau 2 lawan, tetapi jika 3 atau 4, dia mungkin kesulitan. Mereka membawa 3 orang, tetapi selain dirinya sendiri, 2 lainnya tidak membantu sama sekali. Mereka bahkan mungkin akhirnya menahannya. Jack mendesah. Dia harus sangat berhati-hati setelah ini. Rudy mengerutkan kening. Dia bermaksud meminta Jack untuk memasukkannya ke dalam Master Seat tetapi memutuskan untuk tidak melakukannya, tidak ingin mengungkapkan rahasia ini kepada Alfred. Mereka bertiga berjalan maju beberapa puluh kilometer. Semakin banyak mereka berjalan, semakin terkejut mereka. Mereka telah melihat setidaknya 10 mayat di sepanjang jalan, dan masing-masing dari mereka tampak seperti sesuatu yang berasal dari rumah horor, telah disiksa sampai mati. Para prajurit ini, semuanya tampaknya berasal dari dunia kelas 3. Perasaan gelisah muncul di kepala Jack. Sepertinya game pembantaian ini jauh lebih serius daripada yang sebelumnya. Para prajurit dari dunia kelas 2 ini semuanya gila. Bab 3333 pada saat itu, langkah kaki terdengar dari jauh, dan Jack, Rudy, dan Alfred melompat ke arah suara itu dengan waspada. Jack mengerutkan kening saat dia melihat ke arah langkah kaki ini, tetapi sebelum mereka dapat melihat dengan jelas, seseorang berteriak, "Jangan khawatir. Kami berempat berasal dari dunia kelas 3. Pada saat itu, seorang pria berwajah ramah berjubah abu-abu keluar dengan 3 prajurit dari dunia kelas 3 di belakangnya. Kelompok itu berjalan menuju Jack dengan hati-hati. Jack menatap orang itu untuk beberapa saat sebelum mengangguk padanya. Setelah mereka berempat berjalan, mereka saling menyapa sebelum mengungkapkan asal-usul mereka. Kelompok mereka telah dibentuk sementara. Orang yang pertama kali berjalan bernama Frederick Gaun dari benua Lichan, dunia kelas 3. 3 di belakangnya adalah Len Davis dan Trent Walker dari benua Chaos, serta Connor Rice dari benua Mars Putih. Mereka berempat kebetulan bertemu dan memutuskan untuk membentuk aliansi kecil. Mereka mendekati Jack dan perusahaannya karena mereka ingin bekerja sama dengan mereka dan menghadapi aliansi berburu bersama. Saat mereka menyebutkan aliansi berburu, Jack mengangkat alis. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Sebelum Jack sempat bertanya, Frederick dengan sabar menjelaskan, orang-orang kurang ajar dari dunia kelas 2 itu membentuk aliansi berburu untuk menjaga diri mereka tetap aman. Semuanya dibagi menjadi tim yang lebih kecil untuk membunuh para prajurit dari dunia kelas 3. Mereka melihat kami sebagai mangsa, sebagai binatang. Mereka tidak hanya membunuh kita, tetapi mereka juga menyiksa kita. Bukannya kita punya dendam terhadap mereka, tapi mereka bersikeras melakukan ini. Mata Frederick memerah saat dia berbicara, dan terlihat jelas betapa marahnya dia dengan cara dia mengertakkan gigi. Jack mengerutkan alisnya, tidak sepenuhnya memahami keseluruhan cerita. Namun, dia tidak menyuarakan pertanyaannya dan tetap diam. Frederick menghela nafas dan memberi hormat kepada Jack lagi. Bergerak sendirian sangat berbahaya. Mengapa Anda tidak tetap bersama kami?
Kami akan mengesampingkan diskusi tentang hadiah untuk saat ini. Kelangsungan hidup adalah bagian yang paling penting. Jack tahu bahwa Frederick menyesal ikut serta dalam permainan pembantaian itu. Dia mungkin tidak pernah memikirkan betapa sakitnya kepala prajurit dari dunia kelas 2 itu. Setelah mempertimbangkan situasinya, Jack memberi mereka anggukan kecil. Aliansi berburu telah membagi diri menjadi kelompok-kelompok kecil, dan jika dia melawan mereka sendirian, dia mungkin membahayakan dirinya sendiri. Bekerja sama tidak diragukan lagi akan mengurangi korban, meskipun hanya sedikit. Paling tidak, semua orang bisa menghentikan lawan mereka dan memberinya waktu. Jack menyetujuinya dengan mengingat hal itu. Connor, dari benua White Marsh, memandang Jack dengan penuh arti sebelum dia melihat keduanya di belakang Jack. Dia tidak tahu seberapa kuat Jack, tetapi dia tahu dua lainnya. Salah satu dari mereka tampaknya terluka parah. Wajah orang itu pucat dan napasnya tidak teratur. Yang lainnya tidak terluka, tetapi energi dalamnya tidak stabil. Terlihat jelas bahwa dia lemah. Dari apa yang bisa dilihat Connor, orang itu mungkin gagal bahkan untuk masuk ke kota tingkat 8. Hanya ada satu cara bagi orang itu untuk memasuki kota tingkat 4, yaitu seseorang yang kuat telah membawanya jauh-jauh. Mengangkat alis, Connor berkata, kamu bisa bergabung dengan kami, tapi tidak dengan keduanya. Ini mungkin terdengar kasar, tapi itu hanya fakta. Dua orang di belakangmu tidak akan bisa membantu kami dan hanya akan menghalangi kami. Kami tidak dapat membawa bagasi ekstra. Saat itu dikatakan, ekspresi Jack menjadi dingin. Bab 3334. Connor melihat ekspresi dingin Jack dan mengejek. Menyipitkan mata, dia berkata, sepertinya kamu tidak setuju denganku. Yah, tidak ada yang bisa kita lakukan, kalau begitu. Lagi pula, grup ini dibentuk hanya dengan satu tujuan, yaitu keluar dari sini hidup-hidup. Setiap beban tambahan berarti lapisan bahaya lain, dan siapapun dapat melihat logika ini. Jack dengan dingin menatap Connor sebelum dia berkata dengan jelas, jika memang begitu, maka kita tidak perlu bekerja sama. Dengan itu, Jack berbalik untuk pergi. Sekilas keterkejutan terlihat di mata Connor, yang diperhatikan Jack dan diejek secara internal. Dia tahu apa yang ada di pikiran Connor. Di mata Connor, mereka sangat membantu Jack dengan membiarkannya bergabung. Connor mengira Jack tidak akan berdaya tanpa bantuan grup, tetapi Jack tampaknya tidak menganggap bergabung dengan grup adalah pilihan yang perlu. Dia tidak melihat bergabung dengan kelompok itu sebagai meminta perlindungan tetapi hanya kerja sama. Karena mereka tidak bisa berdamai, dia bisa pergi kapan saja. Meskipun bergabung dengan grup akan membantunya saat dia membutuhkannya, dia tetap harus mengandalkan dirinya sendiri pada akhirnya. Jack yakin bisa bertahan meski tanpa grup dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Ketika Connor melihat bahwa Jack benar-benar menolak tawaran mereka, rencananya dibatalkan. Meskipun dia tidak pernah melihat Jack bertarung sebelumnya dan tidak tahu seberapa kuat dia, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Jack agak setara dengannya. Jack bergabung dengan grup akan membuat mereka merasa lebih aman, tetapi dia memiliki dua pria yang harus dia bawa. Itu adalah sesuatu yang tidak akan disetujui Connor. Keduanya tidak ada gunanya selain menjadi umpan meriam, mereka bahkan mungkin akan menyeret semua orang ke bawah pada saat kritis. Connor merasa Jack mungkin orang yang cerdas. Meninggalkan mereka berdua dan bergabung dengan kelompok mereka adalah pilihan paling bijak. Dia berpikir bahwa Jack akan setuju jika dia menyatakan pro dan kontra, namun pria itu menolaknya bahkan tanpa berkedip, sangat mengejutkannya, dan memilih untuk melanjutkan kedua beban itu. Ketika Frederick melihat Jack pergi, dia buru-buru memanggilnya. Tunggu, Connor baru saja memberi saran, dan kita masih bisa membicarakan banyak hal. Tidak mudah menemukan tim seperti kami. Aku tahu semua prajurit yang bergabung dalam game pembantaian memiliki kepercayaan diri dalam keterampilan mereka, tetapi kepercayaan diri tidak akan cukup untuk mengeluarkanmu dengan aman, mengingat situasi saat ini. Apakah kamu tidak melihat semua mayat itu saat kamu berjalan? Jack mengerutkan kening dan menatap Frederick. Dia bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa Frederick memiliki ide yang sama dengan Connor. Frederick ingin meyakinkan Jack untuk meninggalkan Rudy dan Alfred, memprioritaskan hidupnya sendiri. Meski hatinya goyah, Rudy tetap diam sambil menatap Jack dengan cemberut. Dia mempercayai semua keputusan Jack.
Bahkan jika Jack meninggalkannya pada saat itu, dia hanya akan menundukkan kepalanya dan menerimanya. Rudy percaya bahwa Jack tidak akan melakukan itu. Jack hanya memandang Frederick dengan tenang, tetapi beberapa detik kemudian, dia hanya menggelengkan kepalanya, bahkan tidak repot-repot menjelaskan hal-hal saat dia berbalik dan berjalan menuju tempat asalnya. Frederick mulai panik karenanya. Intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Jack sama sekali tidak memadai, dan pada saat yang berbahaya seperti itu, lebih banyak kekuatan hanya akan memastikan keselamatan mereka. Dengan tindakan Jack, terlihat jelas bahwa Jack adalah orang yang saleh. Setelah memikirkannya, Frederick bergegas menghampiri Jack. Karena kamu bersikeras untuk membawa mereka berdua, aku akan menyetujuinya. Bab 3335 Connor tidak senang mendengar kata-kata Frederick. Kita tidak akan mendapatkan keuntungan dari kedua orang ini yang menyeret kita. Frederick berbalik dan memandang Connor dengan sedih, berkata dengan lantang, ini bukan waktunya untuk keras kepala. Bahkan jika mereka tidak cukup kuat, apapun yang terjadi akan menjadi masalah mereka. Ini tidak seperti kita membagi sumber daya. Tidak ada alasan untuk tidak memiliki beberapa lagi. Connor mengangkat alis, agak menerima sudut pandang Frederick. Seperti yang dikatakan Frederick, itu tidak seperti mereka memperebutkan keuntungan. Mereka tidak memecah kristal roh, jadi satu orang lagi berarti satu kambing hitam lagi. Jika ada bahaya, mereka tidak perlu peduli dengan keduanya. Setelah Connor memikirkannya, dia mengangguk ke arah Frederick. Connor kemudian berbalik dan meraih lengan Jack, tetapi yang terakhir hanya mendorong tangannya. Saya tidak bergabung dengan grup Anda. Saya hanya bekerja sama dengan Anda, dia berbicara, nadanya apatis. Meskipun demikian, itu dengan jelas menunjukkan kepada mereka di mana dia berdiri. Dia tidak ingin mereka berpikir bahwa mereka membantunya. Di mata Jack, itu hanyalah sebuah pilihan. Frederick mengangkat alisnya sedikit dan tahu dia tidak akan mudah dihadapi. Namun, ia harus menerima siapapun dengan keadaan apa adanya. Lagi pula, keadaan menjadi semakin berbahaya semakin lama mereka tinggal. Mereka memiliki musuh yang sama dan perlu meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Frederick mengangguk penuh semangat, setuju dengan Jack. Dengan itu, kelompok kecil Frederick yang terdiri dari 4 orang berubah menjadi 7 orang. Tentu saja, bagi sebagian dari mereka, kelompok mereka hanya beranggotakan 5 orang sedangkan 2 lainnya tidak berguna. Jack tidak peduli dengan pikiran mereka. Lagi pula, mereka hanya bekerja sama. Dia menarik Alfred menjauh dan merendahkan suaranya, berkata, selama kamu memiliki kesempatan, pastikan untuk mencoba dan pulih sehingga kamu dapat menghadapi bahaya di depan. Alfred mengangguk, merasa sangat bersyukur. Jika dia menempatkan dirinya pada posisi Jack, dia mungkin telah meninggalkan 2 lainnya. Bagaimanapun, hidupnya adalah yang paling penting. Namun, Jack tidak melakukan ini, dan itu menunjukkan kompas moralnya. Mengetahui hal tersebut, rasa hormat Alfred terhadap Jack semakin bertambah. 7 dari mereka menuju ke timur, tetapi mereka tidak benar-benar tahu kemana tujuan mereka. Mereka hanya tahu bahwa mereka tidak bisa tetap di tempat yang sama jika mereka akhirnya terjebak. Waktu perlahan berlalu, dan 4 jam telah berlalu dalam sekejap. Frederick mengerutkan kening saat dia terus-menerus menyapu akal sehatnya, khawatir tentang apapun yang mungkin terjadi. Dia kemudian mengulurkan tangan dan memberi isyarat agar mereka berhenti, berbalik untuk melihat 6 lainnya. Hutannya lebat di sini, jadi kita akan punya banyak tempat berlindung, dan ini tempat yang bagus untuk beristirahat. Selama kita berhati-hati, kita tidak akan disergap. Mari kita istirahat di sini sekarang dan terus maju setelah beberapa saat. Jack melihat sekeliling dan mencatat bahwa itu memang lautan pohon yang luas. Hanya 2 jam yang lalu, mereka telah melintasi kerikil sebelum mereka tiba di hutan yang padat, dengan pepohonan raksasa yang menghalangi pandangan seseorang. Bab 3336. Udara di sekitar mereka cukup lembab, tapi itu pasti tempat yang aman. Connor berdiri di tempat dan berkata sambil melihat sekeliling, meskipun kita memiliki banyak perlindungan, kita pasti tidak sepenuhnya aman. Kita harus berpisah dan berjaga-jaga secara terpisah. Saat kami melihat gerakan apapun, kami harus memberitahu semua orang. Semuanya mengangguk setuju. Sebelum permainan pembantaian berakhir, mereka harus waspada.
Jika mereka jatuh ke dalam perangkap atau berakhir dikepung, maka konsekuensinya akan mengerikan. Para prajurit dari dunia kelas 2 itu semuanya sakit kepala. Mereka akan memburu dan menyiksa para prajurit dari dunia kelas 3 dengan metode paling kejam. Tidak ada yang ingin mati begitu mengerikan, jadi mereka semua dalam keadaan siaga penuh. Setelah Frederick memikirkannya, dia memutuskan untuk memutar jamnya. Setelah selang waktu tertentu, dia akan mengirim orang yang berbeda sebagai pengintai, mengamati sekeliling untuk setiap gerakan. Saat situasi berbahaya diperhatikan, mereka akan memberitahu yang lain dengan rangkaian suara. Connor memandang Jack, begitu pula Rudy dan Alfred yang berada di belakang Jack. Dia berkata dengan dingin, kalian bertiga akan dihitung sebagai satu, itu akan lebih adil bagi kita semua. Jack langsung mengangguk, persis seperti yang dia inginkan. Dia tidak akan bisa santai jika Rudy mengintai sendirian. Lagi pula, Rudy bukanlah tandingan siapapun dengan keahliannya. Alfred menundukkan kepalanya dengan menyesal, merasa dia tidak berguna. Orang pertama yang berjaga adalah Len dari Chaos Continent, sedangkan Jack yang berikutnya. Setiap orang berjaga selama 2 jam. Jack menepuk pundak Alfred, membuat Alfred mencoba dan pulih selagi dia punya kesempatan. Alfred mengangguk, sama sekali tidak ragu untuk duduk dan mencoba memulihkan diri dengan pil dalam jumlah besar. Setelah Len pergi, 6 dari mereka tertinggal. Mereka duduk melingkar, tetapi Jack tidak beristirahat. Sebaliknya, dia melihat sekelilingnya dengan mata terbuka. Meski sudah bergabung dengan grup, dia tidak mempercayai siapapun selain Rudy, termasuk Alfred. Dia membawa Alfred, tetapi itu tidak berarti bahwa Jack mempercayai Alfred sepenuhnya. Hanya saja Alfred berasal dari lembah Phoenix, dan tidak pernah mengkhianati mereka. Meskipun dia melihat sekeliling, kesadarannya terfokus pada yang lain. Jika ada yang memutuskan untuk melakukan sesuatu pada Rudy, Jack akan langsung bereaksi. Seiring waktu berlalu, Connor tiba-tiba berbicara setelah 1 jam, apa yang sebenarnya diinginkan orang-orang ini. Mengapa mereka mencoba membunuh semua prajurit dari dunia kelas 3? Game pembantaian hanyalah ujian. Mereka bisa membunuh siapa saja yang mereka inginkan jika mereka ingin mendapat peringkat tinggi. Mengapa mereka harus menyiksa dunia kelas 3? Connor sama sekali tidak bisa mengetahuinya. Dia tidak mengerti mengapa para prajurit dari dunia kelas 2 bertingkah seperti itu. Apakah itu akan menguntungkan mereka sama sekali? Atau apakah mereka semua hanya gila? Frederick menghela nafas saat ekspresinya memburuk, siapa yang tahu bagaimana pikiran mereka? Aku hanya yakin satu hal, mereka pasti mendapatkan sesuatu dari ini. Meskipun kami sangat membenci mereka, tidak seperti mereka semua sakit kepala. Semakin kuat seorang prajurit, biasanya mereka semakin dingin. Kecuali kita memiliki dendam yang mendalam, tidak mungkin mereka menyiksa kita seperti ini. Menyiksa seseorang membutuhkan waktu. Jika mereka ingin mendapat peringkat tinggi, mereka harus memastikan bahwa mereka tidak membuang waktu dan membunuh sebanyak mungkin. Bukankah mereka hanya mengalahkan tujuan dengan melakukan itu? Ketika dia mengatakan itu, semua orang memiliki kekhawatiran dan ketakutan di wajah mereka. Meskipun mereka membenci para prajurit dari dunia kelas 2, mereka harus mengakui bahwa para prajurit itu kuat. Jika mereka tidak bekerja sama, mereka tidak akan memiliki kesempatan. Bab 3337 Jack mengangkat alis, tidak mengatakan apa-apa. Namun, berbagai pemikiran muncul di kepalanya. Dia juga mencoba menebak apa yang coba dilakukan oleh para pejuang dari dunia kelas 2. Dia setuju dengan Frederick. Para prajurit dari dunia kelas 2 semuanya sombong, tapi tidak seperti mereka semua yang lepas kendali. Menyiksa orang sampai mati itu kejam dan membuang-buang waktu. Mereka pasti punya alasan untuk melakukannya. Hanya saja tidak ada dari mereka yang tahu apa itu saat ini, dan tidak bisa menebak. 1 jam kemudian, Len kembali. Len duduk kembali dengan kelompok itu dengan ekspresi bersyukur di wajahnya. Jack bahkan tidak berhenti sebelum dia berdiri dan membawa Rudy dan Alfred untuk berjaga-jaga. Saat Jack pergi, Connor mengejek dan berkata, betapa bodohnya. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan tentang membawa mereka berdua. Ini tidak seperti tempat ini adalah amal. Membawa keduanya hanya berarti dia menempatkan dirinya dalam bahaya yang lebih besar. Dengan bagaimana dia terlihat berakting,
dia pasti akan berusaha melindungi mereka berdua dalam menghadapi bahaya apapun. Itu hanya akan membahayakan dirinya sendiri. Frederick menggelengkan kepalanya, mengambil air dari cincin penyimpanannya dan mengambil 2 tegukan. Setiap orang punya pilihan sendiri. Meskipun saya tidak setuju dengan pilihannya, itu bukanlah sesuatu yang harus kami tanggung. Biarkan dia melakukan apa yang dia mau. Jack berjalan ke depan sedikit lagi sebelum dia berhenti. Disitulah mereka berjaga-jaga. Rudy memiliki wajah yang muram saat dia bergumam, Connor itu pasti banyak bicara. Dia berpikir bahwa dia dapat membuat semua keputusan hanya karena dia memiliki keahlian. Alfred memandang Rudy sejenak, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak berani menyuarakan pendapat apapun. Jack tersenyum dan berkata, Connor hanya mengatakan semua itu karena menurutnya apa yang menurutnya masuk akal. Dia merasa semua orang harus membuat keputusan yang sama dengannya. Rudy mendengus, membuang pikiran itu ke samping. Itu karena dia perlahan menyadari bahwa dia tidak berada di tempat untuk mengatakan apapun. Jack tidak akan salah memilih untuk menyelamatkan mereka atau menyerah pada mereka. Pada saat itu, mereka tiba-tiba mendengar langkah kaki dari jauh. Jack mendongak dan tidak ragu untuk membakar susunan suara, mengirimkan pesan ke yang lain. Alfred dan Rudy langsung berdiri di belakang Jack. Mereka melihat sumber suara di alarm. Saat langkah kaki semakin dekat, mereka melihat siapa yang datang. Ada 2 orang yang muncul, dan keduanya mengenakan topeng yang berbeda. Mereka terlihat berpakaian serupa, dan memiliki awan biru di pakaian mereka. Rudy mengerutkan kening, lebih banyak prajurit dari benua air suci. Dia tidak memiliki kesan yang baik di benua air suci. Keduanya seharusnya sudah memperhatikan mereka sejak awal, tetapi mereka berjalan mendekat untuk mengungkapkan diri mereka, membiarkan Jack dan yang lainnya mendengar langkah kaki mereka sebelum berjalan di siang hari bolong. Sepertinya mereka berdua sama sekali tidak menganggap pesta Jack sebagai sesuatu. Jack mengangkat alis saat dia menatap keduanya dengan dingin. Topeng mereka berdua berbeda. Yang di kiri memakai topeng panter hitam, sedangkan yang di kanan memakai topeng dengan awan berwarna merah darah. Bab 3338. Pria bertopeng macan kumbang itu tiba-tiba tertawa, betapa beruntungnya kita. Hanya satu dari ketiganya yang bisa bertarung. 2 lainnya adalah sampah. Pria dengan awan di topengnya mengejek, jangan terlalu senang. 4 lainnya mungkin lebih banyak sampah. Kita harus berurusan dengan tempat ini dengan cepat. Dia masih menunggu kami untuk melaporkan jumlahnya. Kita harus menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya dan mendapatkan lebih banyak Heartblood. Keduanya berbicara tanpa rasa takut, tidak peduli bahwa Jack dan 2 lainnya mendengarkan sama sekali. Rudy terkunci tepat pada kata kuncinya. Dia menatap Jack dan berbisik, apa itu Heartblood? Jack mengangkat alis saat berbagai tebakan muncul di kepalanya. Semua hal yang dia tidak mengerti sebelumnya mulai masuk akal saat dia mendengar kata Heartblood, tapi itu bukan waktunya untuk penjelasan. Dia berbalik untuk menatap Rudy, membuat Rudy mundur sejenak. Rudy buru-buru menarik Alfred kembali. Meski tak mau mengakuinya, keduanya hanya menjadi beban. Mereka tidak berguna pada saat-saat seperti ini. Untuk menghentikan lawan mereka dari tiba-tiba menyerang, Rudy dan Alfred tidak mundur 2 jauh. Mereka hanya memastikan untuk menjauh beberapa puluh meter. Kedua pria bertopeng itu masih berbicara di antara mereka sendiri bahkan ketika mereka melihat Rudy dan Alfred mundur, tidak peduli sama sekali. Rudy menghela nafas, menyesali betapa tidak bergunanya dia. Bahkan lawan mereka tidak mempedulikannya. Bukannya mereka tidak melihat apa yang terjadi, tetapi mereka tidak peduli. Di mata mereka, hanya Jack yang benar-benar lawan. Bahkan jika Rudy dan Alfred melarikan diri dengan panik, mereka tidak akan bisa melarikan diri dari pria bertopeng itu. Setelah percakapan mereka, pria bertopeng itu akhirnya menatap Jack. Mereka memandang Jack seperti sedang memandang seorang terpidana mati. Jack dengan dingin bertemu dengan tatapan mereka, tidak menunjukkan emosi apapun sepanjang waktu. Sepertinya 2 orang yang berdiri di depannya bukanlah lawan yang kuat sama sekali. Mereka hanyalah orang lemah yang bisa dia singkirkan kapan saja. Pria bertopeng macan kumbang itu tidak senang dengan hal itu. Dia sudah membunuh 2 sejak permainan pembantaian dimulai. Setiap orang yang dia temui akan selalu gemetar ketakutan dan memandang mereka dengan waspada. Namun, Jack sangat tenang,
seolah-olah tidak ada yang memengaruhinya sama sekali. Pria bertopeng panter itu mengejek, "Brad, apa kamu tidak takut? Apakah kamu hanya berpura-pura, atau ada yang salah dengan kepalamu?" Dalam benak pria bertopeng panter, Jack hanya bisa begitu tenang karena salah satu dari dua alasan. 1. Dia berpura-pura tenang untuk bertindak. 2. Ada yang salah dengan kepalanya, dan dia tidak tahu sama sekali apa yang dia hadapi. Jack menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tenang, "Kamu yang ketiga dan dia yang keempat. Masih akan ada yang kelima dan keenam setelah ini. Saya hanya tidak tahu berapa banyak yang harus saya bunuh untuk menempati posisi tiga besar." Kata-kata Jack berhasil mengejutkan mereka. Pria bertopeng panter itu berkedip, sesaat tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Apa yang pria itu katakan? Dia mengatakan bahwa mereka akan menjadi yang ketiga dan keempat. Bahkan akan ada yang kelima dan keenam. Apakah orang ini benar-benar mengira dia bisa membunuh mereka? Bab 3339. Bibir pria bertopeng panter itu berkedut, merasa seperti telah mendengar lelucon yang bagus. "Apakah kamu gila? Apakah kamu takut bodoh? Siapa yang memberimu keberanian untuk berpikir bahwa kamu akan dapat membunuh kami berdua? Kamu bahkan tidak akan bisa menghadapi kami 1 lawan 1, apalagi 2 lawan 1. Bahkan kalian berdua tidak akan bisa menghadapiku. Saya telah melihat beberapa pejuang dari dunia kelas 2, tetapi Anda adalah orang pertama yang begitu sombong." Saat dia mengatakan itu, dia menyipitkan matanya dan menatap Jack dengan ekspresi dingin. Tatapan itu sepertinya dia ingin mencabik-cabik Jack. Jack mengangkat sebelah alisnya, tidak benar-benar ingin mengganggunya sama sekali. Dia sangat tenang pada saat itu, tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Pria bertopeng macan kumbang itu semakin merasa kesal dengan Jack. Dia mengeluarkan pedangnya dari ruang penyimpanannya. "Brad, kamu akan membayar semua yang kamu katakan. Aku berencana menyiksamu selama 1 jam sebelum membiarkanmu mati, tapi aku berubah pikiran. Karena kamu sangat sombong, aku pasti akan menyiksamu selama 2 jam untuk membungkam diriku sendiri." Kata-kata itu tidak ada artinya bagi Jack. Itu tidak membuatnya bereaksi sama sekali. Jack berdiri di sana setenang biasanya. Pria bertopeng awan itu mengerutkan kening melihat bagaimana Jack bertindak. Dia berbisik kepada pria bertopeng macan kumbang, "Menurutku pria ini agak aneh. Kita harus berhati-hati saat bertindak." Mendengar itu, pria bertopeng macan kumbang itu tidak terlalu memikirkannya. Dia mengejek dan memandang pria lain dengan jijik, "Bisakah kamu berhenti bersikap paranoid tentang segala hal? Bagian mana dari pria ini yang terlihat mengancam? Jelas ada sesuatu yang salah dengan kepalanya. Bahkan jika dia mengancam, apakah dia bisa mengalahkan kita berdua?" Pria bertopeng awan itu menghela nafas. Ia merasa ada yang berbeda dengan pria ini. Dia tidak tahu seberapa kuat pria itu pada saat itu, tetapi intuisinya mengatakan kepadanya bahwa Jack lebih kuat dari prajurit dunia kelas 3 biasa. Namun, dia masih memilih untuk menutup mulutnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri bahwa, meskipun Jack tampak sedikit aneh, Jack masih berasal dari dunia kelas 3. Pria bertopeng macan kumbang itu berkata dengan dingin, "Kamu terlalu berhati-hati. Saya akui bahwa mereka memiliki beberapa pejuang yang kuat di dunia kelas 3, tetapi jumlahnya tidak seperti kita. Kami sudah melihat semua gambar prajurit yang kuat dari dunia kelas 3 sebelum ini. Ini pertama kalinya aku melihat wajah ini." Pria bertopeng awan itu menarik napas dalam-dalam dan mengangguk dengan sungguh-sungguh. Dia benar-benar terlalu berhati-hati. Saat itu, Jack akhirnya mengatakan sesuatu, "Saya punya pertanyaan. Bisakah kalian berdua membantuku menjawabnya?" Mereka berdua tercengang ketika mereka mendengar itu. Bibir pria bertopeng macan kumbang itu berkedut tak berdaya, merasa seperti Jack bertingkah semakin asing. Dia bahkan mengajukan pertanyaan kepada mereka dalam situasi seperti ini. Namun, karena mereka akan menyiksanya sampai mati, tidak ada alasan untuk tidak menjawab pertanyaan. Pria bertopeng macan kumbang itu mengangkat alis saat dia mengangguk dengan penuh minat. Dia bertanya-tanya pertanyaan seperti apa itu. Jack berkata perlahan, "Mengapa kamu mencoba membunuh prajurit dari dunia kelas 3? Saya tahu bahwa permainan pembantaian itu sendiri adalah pertandingan kematian, tetapi pembunuhan adalah daya tarik utamanya. Jika Anda ingin mendapatkan hadiah, Anda bisa membunuh lawan Anda.
Tidak perlu menyiksa mereka sampai mati kecuali Anda memiliki dendam yang dalam. Kalian berdua tidak terlihat sakit kepala, jadi kenapa? Bab 3340. Pria bertopeng panter menyeringai dan menunjukkan senyum kejam, kamu adalah pejuang pertama dari dunia kelas 3 yang menanyakan itu padaku. Karena kamu akan mati, aku akan berbelas kasih dan menjawab pertanyaanmu. Itu karena kami hanya bisa mendapatkan darah jantungmu dengan menyiksamu. Kami membutuhkan banyak Heartblood. Membunuhmu akan memberi kami 5 juta kristal roh sebagai hadiah. Dengan Heartblood Anda, seseorang akan menukarnya dengan kami untuk sejumlah besar kristal roh. Heartblood dari satu orang bisa memberimu 6 juta kristal roh. Mata Jack melebar saat amarah perlahan membakar hatinya. Eksteriornya yang tenang akhirnya mulai retak. Jadi penyiksaan para prajurit dari dunia kelas 3 adalah demi Heartblood mereka. Heartblood bisa memberi mereka kristal roh. Jack menarik napas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya. Dia melanjutkan dengan suara rendah, apakah kamu perlu menyiksa seseorang untuk mendapatkan Heartblood mereka? Pria bertopeng panter itu menjawab sambil tertawa, tentu saja. Hanya ketika seseorang benar-benar mengalami keputusasaan, darah mereka akan mulai mengalir deras. Banyak esensi berdarah akan mengalir ke jantung. Semakin banyak rasa sakit dan keputusasaan, semakin banyak Heartblood yang ada. Itu sebabnya kami bersedia untuk perlahan menyiksa Anda dengan waktu kami. Ekspresi Jack sangat memburuk ketika dia mendengar itu. Jawaban itu berhasil menyulut amarahnya. Orang-orang itu sama sekali tidak memandang prajurit dari dunia kelas 3 sebagai manusia, tetapi mangsa untuk diburu. Sebelum mereka dibunuh, semua nilai harus diambil. Napas Jack menjadi lebih cepat. Ada kilatan dingin di matanya. Rudy dan Alfred mulai gemetar mendengar jawaban itu juga. Mereka berdua sangat marah, tidak menginginkan apapun selain bergegas untuk bertarung sampai mati. Jawaban itu terlalu kejam dan tidak bisa diterima. Kemarahan dan amarah perlahan menumpuk di hati mereka. Rudy tidak bisa lagi mengendalikan dirinya. Dia berteriak, kamu sangat tercela dan tidak tahu malu. Demi Heartblood, kau menyiksa begitu banyak orang tak berdosa sampai mati. Tidakkah menurutmu itu kejam? Pria bertopeng panter itu tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan Rudy. Dia merasa 3 orang di depannya sangat lucu. Dia dengan dingin menatap Jack dan yang lainnya, kamu pikir kamu ini siapa? Menyiksa Anda tercela dan tidak tahu malu. Jangan menyanjung diri sendiri. Anda harus bersyukur bahwa Anda menjadi kristal roh bagi kami. Dunia ini selalu menjadi survival of the fittest. Anda bukan tandingan kami, jadi kami secara alami dapat memperlakukan Anda seperti yang kami inginkan. Kata-kata itu menyebabkan mereka bertiga semakin marah. Rudy sangat marah hingga tangannya gemetar, itu keterlaluan. Apa yang dia coba katakan? Apa dia pikir kita bukan manusia? Jack mengangguk. Setelah mengambil beberapa napas, dia menenangkan diri. Dia menyipitkan matanya, tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Lawan mereka juga sudah kehabisan kesabaran. Mereka ingin menyiksa mereka bertiga lebih cepat untuk mendapatkan lebih banyak Heartblood. Para pria bertopeng bertukar pandang, dan mereka berdua berpisah, satu ke kanan dan satu ke kiri. Mereka mulai mendekati Jack. Pria bertopeng awan itu mengeluarkan pedang dari ruang penyimpanannya juga. Keduanya seperti tentara di malam hari. Mereka dikelilingi oleh niat membunuh. Setiap prajurit yang lebih lemah akan runtuh ketika dikelilingi oleh niat itu. Namun, itu bukan apa-apa bagi Jack sama sekali. Jack tidak mengeluarkan satu senjata pun. Dia hanya menatap mereka berdua dengan dingin, membentuk segel demi segel dengan tangan. Segel itu terus-menerus menari-nari di udara, perlahan-lahan bergabung bersama untuk membentuk pedang jiwa patah. Bersambung.